Terlihat, Pak. Ya, oke, saya pamit ke meeting sebelah sebentar ya, nanti saya balik lagi. Oke, baik teman-teman. Selamat pagi semuanya. Jadi kita akan mulai responsi pagi hari ini. Kita akan menerangkan beberapa hal. Jadi teman-teman, ini saya teman-teman mungkin yang belum kenal, nama saya Gintoro. Saya kerja di BINUS sebagai Education Services Director dan mengajar di bidang Fakultas Ilmu Komputer. Saya banyak riset di bidang teknologi pendidikan, jadi mungkin saya mulai karir saya sebagai programmer, jadi mungkin handle project dan segalanya. Jadi saya ngajar programming design method dan software project management yang semoga saya bisa berikan praktisnya kepada teman-teman semua. Tapi hari ini mungkin saya nggak bakal bicara banyak praktis, tapi mungkin lebih banyak ke membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian mid semester seperti apa. Saya jurusan teknik informatika juga teman-teman, dari saya lulus tahun 98, jadi masuk tahun 94, belum pada lahir ya, 94, 98, HIMTI juga saya banyak involve dulu, cuman memang ganti-ganti antara HIMTI dan BNCC yang saya bantu. Nah ini terima kasih undangannya si Adriel, Ivan ya hari ini ya. Undangannya teman-teman HIMTI, senang bertemu lagi dengan teman-teman HIMTI ya kan. Silakan kalau ada yang bisa kita diskusikan, ada yang saya bisa bantu, disampaikan aja. Saya willing to help karena juga saya bagian dari alumni dari Teknik Informatika juga. Saya S2 di BINUS, teman-teman, Magister Manajemen Sistem Informasi. Ya, sekarang saya lebih banyak berkaryanya di BINUS Center, kemudian Socrates, dan saya juga involved di Apple Developer Academy at BINUS, di BINUS, modelnya seperti itu. Oke, teman-teman, itu perkenalan saya. Silakan. Oke, ya, ini sesinya sesi diskusi, teman-teman. Ya, semakin banyak bertanya, semakin teman-teman tahu banyak. Jadi silakan banyak bertanya, jangan saya ngomong saja. Jadi saya nggak masalah Anda buka open mic atau enggak, open video atau enggak. Tapi di sini saya silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau di kelas lebih banyak saya biasa cerita, kemudian saya menerangkan. Nah kalau ini lebih banyak Anda bertanya, bagian mana yang kurang jelas saya akan coba terangkan sejauh yang saya bisa. Ya, kalau saya mungkin ada beberapa yang kurang jelas, nanti saya akan simpan pertanyaannya, nanti saya email. Oh ya, email saya ada di ini ya teman-teman ya, gintoro@binus.edu. Jadi kalau Anda mau nanya lebih lanjut, ada yang perlu di itu, silahkan dicatat, gintoro@binus.edu, silahkan. Saya ketik di chat juga. Anda bisa tanyakan lewat email saya. Oke, nah oke. Untuk ujian finalnya nanti, ujian MID itu kita terjadi dua bagian, essay dan studi kasus. Yang essay itu materinya mungkin ini sudah disampaikan sama dosen-dosen pengajar semua, jadi kita nanti akan fokus untuk responsi ini untuk membahas soal-soal yang ada di sini. Ya, sehingga Anda bisa siap. Jangan lupa bahwa ujiannya sifatnya project, artinya apa? Silahkan Anda mau belajar bersama-sama teman, Anda boleh diskusi sama teman. Yang jangan teman-teman yang saya garis bawahi adalah jangan mengerjakan bersama. Diskusi boleh teman-teman, tanya sama teman boleh, tapi jangan ngerjain bersama. Kenapa? Kalau ngerjain bersama, jawabannya sama, Anda akan kena pasal mencontek. Ya, mungkin sudah diterangkan juga sama dosen yang mengajar software engineering, repot urusannya. Sayang teman-teman Anda sudah semester 4 ya, kalau harus kena DO dan sekalian sayang sekali. Oke, materinya ada dua teman-teman. Yang pertama, essay. Essay itu jadi Anda ada soal, Anda diminta untuk menjawab pertanyaannya seperti apa yang berdasarkan dari essay tersebut. Nah, essay ini tips dan triknya seperti ini, teman-teman. Untuk menjawab soal-soal yang ada di sini, itu baca. Ya, dan materinya itu banyak sekali. Dari internet, dari PowerPoint, maupun Anda juga bisa, yang utama sebenarnya adalah dari buku acuan. Ya, jadi semua yang belum download buku acuan, silakan download buku acuan sebelum ujian MID, karena nanti banyak yang bisa Anda dapatkan dari situ untuk menjawab pertanyaannya. Ya, teman-teman, yang ada kesulitan untuk mendownload dan segalanya, silakan hubungin dosen masing-masing, akan dipandu, videonya juga sudah ada, itu sudah di-sharingkan semua oleh pihak Library Resource Center,
Silahkan download bukunya, karena itu Anda sudah keburu bayar, itu kan jadi satu semua. Ya, nah, oke. Jadi setiap kali Anda baca soal esai dalam proyek ini, baca dulu dengan baik, baca dengan teliti soalnya, pahami soalnya seperti apa. Nah, kemudian cari bahannya di buku-buku yang sudah Anda download, di PowerPoint yang ada maupun dari internet. Anda boleh gabungkan itu semua, ya. Jangan pernah mengcopy paste jawaban. Jadi Anda, oh ini jawabannya seperti ini, Anda tinggal copy paste dari situ. Itu hasilnya kurang baik, teman-teman. Jadi yang harus Anda lakukan, Anda baca dan mengerti soalnya, Anda baca dan mengerti bagian yang ada di jawaban di soal-soal tersebut, di bagian misalkan requirement engineering, ya. Anda baca requirement engineering itu apa definisinya. Anda baca dan mengerti, kemudian Anda tulis pakai bahasa Anda sendiri, teman-teman. Ya, Anda tulis pakai bahasa sendiri. Ya, kalau di sini ada Ivan, menurut Ivan, oke, requirement engineering itu apa? Nah, berdasarkan dari buku yang dibaca, berdasarkan dari PowerPoint dan itu, saya menyampaikan bahwa requirement engineering adalah apa. Ya, cari kata kuncinya, teman-teman. Pada saat baca, kalau Anda boleh cetak atau Anda pakai PDF, Anda tandain mana yang merupakan kata kunci. Kata kuncinya itu yang kemudian Anda jadikan sebagai dasar untuk kalimat utama dalam penjelasan jawaban itu. Ya, kata kuncinya itu nanti kalau Anda jawab silakan di bold atau di garis bawain atau apa sehingga dosen Anda masing-masing akan mengerti, oh Ivan sudah mengerti kata kunci yang dimaksud dengan requirement engineering process itu apa. Dia sudah nangkep, sisanya itu semua adalah kembangan bahasanya, istilahnya seperti itu. Ya, jadi main course-nya itu yang harus Anda pahami adalah apa sih requirement engineering, define, kata kuncinya apa, requirement. Engineering seperti apa, bagaimana requirement engineering itu. Garis bawain, tebalin, sisanya Anda kembangkan dalam bahasa sendiri. Ya, itu tips dan triknya teman-teman. Jadi baca dulu, cari dulu materinya sebanyak mungkin requirement engineering, ya. Kemudian Anda tulis pakai bahasa Anda sendiri. Ya, oke. Sumbernya silakan ditulis di bawahnya. Oh, saya dapatnya sumbernya dari mana? Oke, dari internet, dari buku, dari mana Anda gabungan, tulis sumbernya ada di situ. Oke ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan langsung open mic atau ketik di chat juga boleh. Ya, itu tips dan trik pertama dari saya untuk menjawab soal-soal yang terkait dengan essay seperti ini. Jangan copy paste, karena once Anda copy paste itu nilainya akan turun gitu kan. Copy paste semua orang bisa gitu, ketemu jawabannya copy paste. Itu ingat, sebenarnya ujian mid, ujian final itu semuanya ini adalah diarahkan untuk menilai seberapa jauh Anda memahami materi yang diajarkan sampai dengan mid semester. Sampai dengan mid semester itu Anda sudah paham belum materi-materi yang kita pelajarin di sini? Kalau belum, tentunya Anda harus belajar lebih dalam lagi, mengulang lagi, dan dosen tahu, oh bagian mana yang teman-teman lemah, masih kurang mengerti, dan segalanya seperti itu. Sehingga pendalaman materi akan ada di situ. Ya, beda sekali dengan ujian yang sifatnya closed book. Kalau closed book memang hafalan, sesuai yang ada di situ, ya Anda harus ngapalin, ada tulis di situ. Kalau ini sifatnya open book seperti ini sebenarnya open book dan project ya. Bahkan open book-nya pun open internet gitu. Kalau biasa kalau open book itu Anda boleh bawa buku referensinya di dalam ruangan ujian, Anda cari di situ. Kalau ini buka internet juga boleh, diskusi sama teman juga boleh, yang nggak boleh ngerjain sama-sama. Ya kan? Nah, jadi jawabannya harus dituangkan menurut Anda sendiri. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ya, latihan teman-teman, nanti Anda akan banyak di situ. Karena dengan menuangkan dengan bahasa Anda sendiri, dosen pengajar Anda akan tahu, Ivan, Dokum, Dean, ya kan, Roger itu sudah paham belum materi yang diajarkan di situ. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, jadi silahkan tambahkan kalau ada grafis, gambar, image, ya silahkan. Jadi, saya kok memahaminya requirement engineering kalau saya gambar-gambar lebih enak ya. Ada teman-teman yang tipikalnya modelnya sukanya menggambar, menerangkan gambar lebih mudah. Silakan tuangkan dalam bentuk gambar. Anda gambar mau dalam bentuk itu Anda foto, Anda masukkan, oh ini menurut saya seperti ini. Silakan, atau Anda desain gambar sendiri pakai Word, ya kan? Atau Anda capture satu image, kemudian Anda terangkan pakai bahasa Anda sendiri. Nah, itu akan lebih baik, ya. Karena kalimat itu kadang-kadang panjang, tapi ya dosen yang menilai Anda itu kan koreksinya banyak gitu kan.
Kalau ada gambar tuh lebih eye-catching, dia langsung tahu, oh ini seperti ini, dan bisa terangkan. Jadi saya lebih prefer seperti itu teman-teman, dan itu akan nilai lebih baik. Sumber, oke, Adriel ada tanya, sumber itu ditaruh pada nomor saja atau digabungkan ditaruh per nomor, Adriel. Jadi misalkan nomor 1 ini soalnya untuk nomor ini adalah nomor 2 ya, requirement engineering process. Apa itu requirement engineering? Ini contoh ya, saya nggak bocorin soal karena kita nggak dikasih tahu nih sama dosen pembuatnya seperti apa, soalnya ini hanya modelnya seperti ini. Jadi essay itu nanti akan ada 5 pertanyaan. Nomor 2 ini misalnya tentang requirement engineering process. Misalkan pertanyaannya apa itu requirement engineering process? Ya, maka teman-teman jawabnya adalah bisa cari dari buku referensi, itu wajib yang pertama, PowerPoint dari internet. Kalau dari internet atau dari mana, Anda sebutkan sumbernya dari mana. Di pertanyaan yang Anda jelaskan itu. Ya, Adriel ya. Di situ Anda tulis, oke, requirement engineering, atau gambar, Anda dapat misalkan gambar bagus nih, cari dari internet, oh ini gambarnya bagus sih buat terangin requirement engineering. Kalimatnya juga bagus. Copy gambarnya tersebut, kasih sumbernya dari mana, terangkan pakai bahasa Anda sendiri. Menurut dari buku yang saya baca, dari referensi dari internet, referensinya bisa dapat di ini, ya saya menerangkan bahwa requirement engineering adalah sebagai berikut, ya kan. Nah, oke ya, jadi gambar teman-teman akan membantu teman-teman dalam memahami suatu hal, dan itu akan memperjelas Anda. Oke ya, oke, thank you Adriel. Ya, yang ketiga teman-teman tips dan triknya lagi elaborasi. Jadi jangan bikin jawaban pertanyaan essay disebut. Kalau ini pertanyaan juga disebutnya sebagai essay ya, Anda menerangkan. Anda jawabnya cuma 1 baris. Requirement engineering adalah 1, 2, 3 udah 1 kalimat. Dosennya juga bingung, namanya essay Anda harus menerangkan, mengelaborasikan, memperjelas. Bukan bikinnya tambah panjang, tambah nilainya tambah bagus ya teman-teman. Ingat tadi saya sudah sampaikan, yang pertama adalah Anda coba membuat kata kuncinya di mana. Ini. Ya, kata kuncinya requirement engineering. Oke, requirement engineering-nya saya kasih bold misalkan. Jadi kata kuncinya. Bukan berarti Anda harus bikinnya panjang, tapi Anda harus mengelaborasi, menerangkan. Ya, kalimatnya seperti apa. Ya, kayak makan itu nggak bisa cuman makan ayamnya 1 potong gitu. Maaf, puasa ya, nggak boleh ngomong makanan. Ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Tapi Anda harus ada lauknya, ada apanya, supaya menggambarkannya itu jelas. Ya, itu tips yang ketiga, teman-teman. Tips yang keempat, jangan pernah mengosongkan jawaban. Ya, nggak tahu nih, saya nggak tahu apa itu modeling schemes itu apa ya. Soalnya dibaca di search internet nggak ketemu, nggak ini. Jangan pernah mengosongkan jawaban. Kalau Anda nggak tahu, cari modeling apa, scheme seperti apa. Oke, ketemu jawaban, coba Anda tuangkan, tulis. Salah benar urusan nanti. Yang penting Anda harus menjawab semua pertanyaan yang diberikan di sini. Ya, itu tips keempat, teman-teman. Jangan pernah mengosongkan jawaban karena dosen yang membantu, dosen pembimbing Anda atau dosen pengajar Anda tidak bisa memberikan nilai kalau Anda mengosongkan jawaban tersebut. Ya, sekarang itu untuk penilaian dalam kondisi proyek seperti ini, kita diminta untuk memasukkan per soal. Jadi nomor 1 tuh nilainya berapa? Kita harus masukin dalam 1 file Excel. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dijumlah semuanya bobotnya, dijumlah studi kasus, ketemu nilainya berapa. Jadi dari jurusan pengen lihat, oke, per nilainya berapa. Kalau ini nggak ada jawabannya, kok Pak Din ngasih nilai 5 ya, 5 dari 10, tapi kosong, nah nggak boleh teman-teman. Anda akan dipertanyakan sama jurusan. Paham ya? Ini tips dan trik keempat. Tips dan trik yang kelima, teman-teman, jangan mengumpulkan pada hari H. Ini berlaku untuk semua ujian, terutama yang sifatnya proyek seperti ini. Saya selalu ingatkan, kalau di sini ada yang kelasnya saya selalu ingatkan dalam proyek ini, apalagi sifatnya ujian online, teman-teman, kalau Anda mengumpulkan hari H, hari H-nya tiba-tiba mati listrik, komputer Anda bermasalah, internet Anda bermasalah, ya kan? Ada kejadian yang itu. Bubar semuanya teman-teman, nggak dapat nilai. Atau salah ngumpulin jam. Nah, kemarin ada kejadian, setahun yang lalu ya, kalau nggak salah itu, ada mahasiswa, kumpulinnya deadline-nya jam 5, dia ngumpulinnya jam 6. Pak, selisih 1 jam, Pak, tolong dibantu. Inilah internetnya apa dan bermasalah. Saya nggak bisa bantu, teman-teman. Once Anda nggak ngumpulkan, saya tidak bisa memasukkan nilai apapun di ada di situ.
Ya, nah, jadi kumpulkannya H-1. Perhatikan dengan baik, tandain di kalender, pasang reminder, H-1-nya yang jadi reminder Anda. Jangan hari H-nya. Ya, Anda ngumpulkan misalkan Jumat, tanggal besok tanggal berapa? 15 gitu ya. Ya, Anda ngumpulkannya, kasih kalendernya, Kamis 14 April Anda harus ngumpulin. Kasih reminder di situ. Kumpulkan di situ, ya kan? Ya, kalau ternyata tanggal 14 mati lampu, filenya rusak, komputernya apa, nah Anda masih ada waktu untuk cari pinjaman, cari internet, cari mana untuk kumpulin file itu. Ya, itu tips kelima, teman-teman, silahkan dicatat sebelum nanti saya masuk ke materinya. Tips keenam, teman-teman, setelah di-upload, jangan lupa coba di-download ulang. Download ulang, kalau perlu Anda videoin. Download, nih Pak, saya udah upload, saya download ulang ya. Ini semua soalnya, jawabannya nomor 1, esai ada 5 soal, jawabannya ada di situ semua, kasus ada 4 soal, jawabannya ada semua. Scroll, videokan, kasih timestamp tanggal, simpan. Ya, kenapa teman-teman? Karena sering jawabannya itu pada saat diupload bermasalah. Sehingga nomor, contoh nih ya, saya pernah nemukan ini kayak begini, nomor 1 dan 2-nya ada, 3, 4, 5, sampai esainya itu kosong semua sampai bawah. Halamannya ada, tapi nggak ada isinya. Saya tanyakan ke mahasiswanya sampai nangis-nangis tuh, ada Pak, nih tolong dilihat Pak, saya sudah buat nih. Tapi yang dikumpulkan nggak ada, dan nggak bisa kumpulin ulang teman-teman. Ya kan? Nah, kecuali Anda punya videonya tadi, saya akan ngomong ke jurusan, ini mahasiswanya ada, videonya ada, kayak unboxing ya, jadi bisa dibantu nggak? Ya kan, kalau jurusan bilang, oke, bisa bantu ya, kita bantu, berdasarkan dari video itu. Tapi kalau ternyata Anda nggak ada videonya, nggak ada buktinya, nah kita nggak tahu kan, kapan Anda mengerjain dan sekalian. Itu konsep fairness kan ya. Teman-teman yang lain yang ngumpulnya tepat waktu, nah, kita nggak menuduh Anda apa, tapi bisa terjadi seperti itu juga. Ya, jadi tolong di-download ulang lagi, yang sudah Anda upload, Anda cek, Anda rekam videonya, udah yakin baru upload. Karena bisa kejadian, ternyata pada saat upload, internet Anda bermasalah, filenya korup, rusak filenya di situ, atau ya tadi rusak, kalau rusak dosanya masih bisa minta ya kan. Tapi kalau ternyata bisa ke download tapi filenya kosong beberapa halaman, nah itu kita nggak bisa bantu. Ya, kalau di kelas saya minta teman-teman ngumpulnya dalam format PDF, Adobe Acrobat PDF. Apalagi yang ada banyak gambar begini, kalau kita nggak save kan dalam PDF, di PDF kan di flatten sama dia semua, dijadiin satu, udah dikompres sama dia. Sehingga pada saat upload download itu relatif lebih aman. Ukurannya juga sudah disesuaikan. Kalau ada gambar, ada font yang komputer dosen Anda nggak punya, dia sudah flatten kan jadi satu. Nah, itu akan jadi lebih secure ketimbang Anda mengumpulkan dalam bentuk format Word. Word itu Anda pakai font yang dosen Anda nggak pakai, fontnya akan jadi berantakan. Gambar Anda akan jadi berantakan. Jadi tergantung dosen Anda sih. Kalau di tempat saya recommended semuanya harus mengumpulkan dalam bentuk Adobe Acrobat. Relatif lebih aman. Ya, mau di zip, mau diapain terserah. Ya, silakan. Itu teman-teman tips dan triknya untuk ujian yang terkait dengan esai seperti ini saya sudah sampaikan. Silakan, ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Oke, materinya ada 2 teman-teman. Satu yang terkait dengan esai. Esai itu ada 5 soal yang ada di situ. Ini yang disampaikan sama dosen pembuat soal ya. Sekali lagi saya tidak membocorkan soal, tapi di sini kisi-kisi yang sebenarnya juga sudah akan di-sharingkan oleh dosen Anda masing-masing. Harusnya sudah disampaikan. Nah, yang pertama soalnya tentang business idea for the final project. Jadi ini terkait dengan tugas awal teman-teman. Ya, sudah disampaikan tugas awalnya, tugasnya dalam bentuk kelompok. Apakah dikerjakan dalam kelompok? Tidak, dikerjakannya sendiri-sendiri. Tapi soal yang ada di sini akan mengacu terhadap ide bisnis yang Anda lakukan dalam final project Anda. Ya, harusnya sampai sekarang Anda sudah ada 3 tugas yang sudah Anda kumpulkan atau kerjakan terkait dengan awal Anda, mungkin terakhir masih ada kelas tutorial beberapa yang sedang berjalan ya. Nah, itu akan jadi acuan tentang hal ini. Ya, Anda diminta untuk menerangkan dan penjelasan sedikit lah ya. Saya nggak bisa terangkan rinci, tapi kurang lebih ini soalnya akan terkait dengan bisnis idea untuk final project Anda. Ya, jadi Anda menjawab sesuai dengan bisnis idea yang dibuat dan itu sifatnya individual, bukan project, bukan kerja bersama. Jelas teman-teman ya. Oke ya. Nah, yang kedua, pertanyaannya terkait dengan requirement engineering process. Oke.
requirement engineering process, yang ketiga tentang modeling schemes, yang keempat tentang software development process seperti apa, dan yang kelima software design. Ini semua penjelasan tentang EC. Nanti habis ini kita akan bahas satu persatu. Yang kedua tentang studi kasus. Studi kasus ini tidak berdasarkan dari awal Anda, tapi ada satu cerita kasus di situ, kemudian Anda diminta untuk menggambarkan proses modeling software yang akan Anda pilih. Ya, nanti kita juga akan masuk situ, diminta untuk menggambarkan use case diagramnya. Ini saya ada beberapa contoh, nanti teman-teman bisa lihat, membuat interface desainnya, dan membuat bisnis modelnya seperti apa. Ya, berdasarkan dari kasus di sini. Nah, ini tips yang ketujuh, teman-teman, pada saat mengerjakan soal esai kasus seperti ini. Kadang-kadang yang ditampilkan di dalam kasus tersebut, informasinya kurang lengkap, belum lengkap, tidak lengkap. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Tuliskan asumsi. Asumsinya apa? Asumsi pertama, asumsi kedua, asumsi ketiga, dan seterusnya. Ya, asumsi itu memperjelas supaya dosen yang menilai, dia tahu, oh, kira-kira pemikiran dari seorang Dean itu lagi, kenapa dia bikinnya seperti ini, karena ini. Ya, ini saya rasa berlaku untuk semua ujian studi kasus lainnya. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang belum jelas, silakan Anda tambahkan asumsi. Asumsi saya, Pak, adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, dosen itu bukan cenayang, bisa tahu pikiran Anda. Jadi, tuliskan apa yang harus tertulis. Kalau yang nggak tertulis, dia nggak tahu maksud Anda apa. Jadi, tuliskan, oh ini kita harus, yang maksudnya yang pertama, saya asumsikan bahwa jumlah hari kerja adalah 6 hari kerja dalam seminggu. Ya kan, apa dan segalanya. Tuliskan semuanya di situ untuk memperjelas studi kasus yang menurut Anda seperti itu. Kemudian Anda kerjakan studi kasusnya seperti apa. Oke, teman-teman, sama juga, jangan lupa, semua dikerjakan. Kalau ada yang nggak bisa, pokoknya dibuat, masukin di situ. Ya, oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Baik, lanjut ya. Oke, teman-teman, software engineering ini adalah mata kuliah yang paling penting sebenarnya dalam secara keseluruhan mata kuliah yang ada di jurusan Teknik Informatika atau School of Computer Science, mau dari peminatan apapun yang Anda ambil, karena ini adalah mata kuliah dasar. Ya, dia mata kuliah pemantauan mutu, makanya ada AOL-nya juga. Dan ini semuanya sebenarnya adalah dasar yang mendasari semua Anda berkuliah dari semester 1 sampai nanti Anda selesai internship, magang, dan segalanya semua itu akan terkait dengan mata kuliah ini. Jadi sebenarnya sangat penting Anda menguasai yang namanya software engineering ini. Software engineering ini merupakan rangkuman materi. Ya, makanya ada banyak sebenarnya dalam requirement, dalam sub-sub bagian dalam software engineering ini nanti yang akan jadi mata kuliah tersendiri. Contohnya testing, itu sebenarnya ada mata kuliah tersendiri. Requirement, itu sebenarnya ada mata kuliah sendiri. Design, ya, Anda sudah belajar sebenarnya object-oriented analysis and design, yang memperjelas desainnya seperti apa. Coding, desain arsitektur, software design. Mungkin beberapa teman-teman ada yang ngambil mata kuliah desain pattern. Ya, mata kuliah namanya apa ya? Lupa saya. Saya pernah ngajar mata kuliah itu, kalau nggak salah di kelas saya juga ada beberapa ngambil mata kuliah desain pattern. Itu bagian dari software design. Nah, jadi sebenarnya yang merangkumkan titik tolaknya itu adalah software engineering ini. Kenapa orang membuat software? Bagian yang pertama yang harus Anda pahami adalah adanya needs and desire. Kebutuhan. Kebutuhan itu berangkat dari problem. Udah pada sarapan semua teman-teman yang nggak puasa? Sorry ngomongnya tentang ini ya, maaf yang lagi puasa ya. Tapi dasar orang sarapan itu karena dia harus makan. Ya kan? Itu dasar. Dan itu jadi masalah kalau ternyata tidak ada masalah. Tidak ada makanan di rumah. Anda mau buka puasa, Anda mau sahur, di rumah nggak ada makanan, nah itu akan jadi masalah. Ya, needs akan adanya makanan, needs akan adanya lauk dan segalanya itu jadi needs. Dan ada yang namanya desire. Desire apa? Oh, saya pengen nanti kalau buka puasa, saya mau makannya apa. Jangan sebut makanannya ya. Desire-nya. Kalau needs ya pokoknya ada makanannya, saya udah terima kasih gitu. Ya kan? Saya udah lapar, udah mau jam buka, nggak ada makanan. Ya udah, yang penting makanan apapun saya makan. Tapi ada yang namanya desire. Ya, kalau boleh, saya makanannya pengen makanan yang ini nih, A, B, C, D, E, F, G. Sama. Dalam software, development software, dasarnya adalah sebuah namanya needs and desire dari siapa? Dari yang saya selalu sampaikan sebagai seorang persona. Personanya, key user-nya yang datang ke Anda,
Adriel, Roger, saya mau bikin software dong, saya mau bikin aplikasi. Untuk apa, Pak? Oke, saya mau bikin software, saya mau bikin aplikasi untuk permasalahan ini nih. Dia akan menyampaikan masalahnya apa, needs-nya dia akan cerita. Ya, jadi berangkatnya pertama kali dalam sebuah software harus adanya sebuah needs, problems, dan desire dari key user. Atau saya selalu bilang ini sebagai persona. Personanya harus kita tahu persis. Siapakah orang ini? Perusahaannya perusahaan apa? Tokonya seperti apa? Company-nya seperti apa? Organisasinya seperti apa? Kita harus tahu persis. Kita harus tahu personanya orang ini seperti apa. Masalah yang dihadapin dia seperti apa. Nah, nanti ini teman-teman, ini akan berangkat Anda pada saat nanti masuk ke, sebentar lagi Anda akan masuk ke magang, internship enrichment proses. Anda harus ketemu pada saat nanti, misalkan Anda magang kerja, dan magangnya Anda bikin software, Anda disuruh bikin software, Anda harus tahu dulu, masalah dasarnya apa sih? Kenapa software ini harus dibuat? Contoh, teman-teman, Peduli Lindungi. Ya, kira-kira menurut teman-teman, masalah dasarnya apa? Udah tahu semua. Ya, sekarang ada yang namanya e-hack. E-hack bukan hacking ya, tapi health apa gitu, hack activity atau apa. Tujuannya adalah untuk supaya sekarang ini kita tahu seseorang itu pergerakannya seperti apa, dia mengunjungi tempat mana saja, sehingga kalau ada satu tempat ternyata ada orang yang terkena COVID, kita bisa mengingatkan orang-orang yang pernah bersentuhan atau berinteraksi dengan orang tersebut untuk melakukan tes PCR atau tes antigen. Ya, masalahnya ada. Kita nggak tahu nih sekarang siapa yang pernah berinteraksi sama orang itu. Nah, dibuatlah aplikasi yang namanya Peduli Lindungi untuk melakukan tracking. Ya. Sekarang orang mau bepergian, mau mudik, ya kan? Kalau mudik syaratnya apa? Harus booster 3 kali. Dia repot kan, harus bawa kartunya, harus bawa suratnya. Oke, sekarang taruh dalam satu aplikasi Peduli Lindungi, ya, pas di stasiun, pas di airport, tunjukkan. Peduli Lindungi scan, langsung muncul. Oh, sudah 3 kali. Oke, silakan masuk. Ya, jadi awalnya selalu adanya permasalahan, needs, dan desire dari stakeholder kita yang utama. Kalau kita lihat Peduli Lindungi, stakeholdernya siapa? Pemerintah, teman-teman. Pemerintah harus menjamin supaya COVID terkontrol. Karena kalau COVID nggak terkontrol, ekonomi kena, dan segala banyak faktornya lagi. Jadi pemerintah bikin aplikasi Peduli Lindungi. Dia akan datang ke Anda, oke, problem saya mau tracking orang yang sudah vaksin, orang yang sudah testing hasilnya PCR-nya seperti apa, saya mau jadi dalam satu aplikasi sehingga orang nggak repot. Needs. Desire-nya apa? Aplikasinya harus gampang. Install-nya harus mudah, cepat. Kecepatan aksesnya kalau di-scan harus langsung muncul cepat datanya. Itu desire, teman-teman. Ya, jelas ya. Semua software akan dimulai dari sebuah problem, identifikasi permasalahan, dan kemudian itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan proses awal dalam software development kita yang namanya adalah requirement engineering. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk mengubah permasalahan yang sudah ada tadi, ya, tadi masalahnya pemerintah datang ke Anda, saya mau tracking orang-orang yang kena COVID. Dia sudah tes PCR atau belum? Hasil tesnya seperti apa? Ya, semua tracking, orang ini sudah sembuh atau belum, sehingga tahu datanya. Sampai dia jadi aplikasi Peduli Lindungi itu, ada tahapan yang harus dilakukan. Ada kegiatan yang harus dilakukan. Nah, kegiatan itulah yang disebut sebagai proses model yang disebut sebagai software development life cycle. Ya. Software proses yang mengubah mulai dari sebuah orang datang ke Anda dengan suatu permasalahan, dengan sebuah needs, desire, sampai jadi aplikasi itu kita punya step by step langkahnya yang harus kita lakukan. Itulah yang disebut sebagai software proses. Ya, ini contohnya. Ada yang iteratif proses, ada yang evolutionary proses, ada yang parallel process flow. Ya, itu harus Anda pahami kapan kita pakai iteratif, kapan kita pakai evolutionary, kapan kita pakai paralel, kapan kita pakai waterfall, kapan kita pakai agile. Ya, teman-teman, ini akan muncul sebagai
Ya, ini proses model tadi ya. Ini akan muncul sebagai bagian dari yang soal studi kasus yang proses model. Jadi di proses model ini, dari studi kasus yang ada, kira-kira Anda milih metodologi yang mana yang bisa sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini contoh salah satu di beberapa tahun sebelumnya soalnya seperti itu ya. Saya nggak tahu nanti yang muncul seperti ini seperti apa. Tapi contohnya seperti itu, teman-teman. Contohnya, kalau pakai Peduli Lindungi, nah, teman-teman sekarang udah pakai semua ya Peduli Lindungi ya. Sudah install semua aplikasi Peduli Lindungi? Udah lah ya. Oke, nah, kira-kira metodologi yang dipakai proses modelnya yang mana? Teman-teman masih ingat nggak? Apakah kita mau pakai waterfall, atau kita mau pakai iteratif, atau kita mau pakai agile? Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Nih, nama aja ya. Kalau online itu susah interaksinya ya. Ada yang mau jawab, teman-teman? Pak responsi kok malah jawab? Ya, ini kan sebenarnya Anda harus juga bisa memahami ya. Jadi kalau kita rata-rata sekarang development aplikasi yang masif berubah seperti itu, kalau Anda lihat Peduli Lindungi itu ya, hampir kalau saya cek gitu, seminggu sekali itu pasti ada update terbaru. Terakhir ada Bluetooth yang sehingga kita diaktifkan, sehingga kalau kita tahu kalau dekat-dekat sama orang yang masih warnanya hitam, berarti dia pernah terkena dan belum selesai masih positif itu, langsung akan ada warning di Peduli Lindungi kita. Nah, rata-rata kalau sifatnya aplikasi pengembangannya masif dan masih berjalan terus, ada job evolution-nya, itu sifatnya kita menggunakan, nah, betul tuh, Felicia. Felicia Sania. Felicia ini mahasiswa kelasnya bukan ya? Namanya juga ada yang Felicia. Oh iya, oke. Kita menggunakan secara agile. Ya, jadi agile ini sesuatu yang sifatnya cepat sekali berubahnya. Ya, ada Scrum model di situ yang kita lakukan backlog-nya berdasarkan 2 minggu sekali. Kita lakukan misalkan 2 minggu sekali, sebulan sekali, sehingga perubahannya cepat sekali. Pemerintah akan lihat kondisinya seperti apa. Anda lihat PPKM sekarang pergerakannya cepat sekali, ya kan, berubahnya cepat sekali. Definisi PPKM 1, 2, 3, dan 4 itu cepat berubahnya, cepat sekali. Ya, PPKM 2 dulu banyak yang tidak bolehnya, sekarang beberapa sudah mulai dibukain. Nah, itu berarti aplikasi Peduli Lindungi dan sekalian harus bisa menyesuaikan dengan cepat. Kalau kita pakai evolution, tadi jawaban dari Adriel ada evolution, Anda perhatikan evolution, bro, ya, dia harus satu putaran dulu, bro. Communication, deployment, construction, modeling, release, pada saat deploy, release. Ya kan? Nah, ini berarti ada satu putaran. Nah, ini akan butuh waktu untuk kita melakukan satu proses seperti ini. Ya. Nah, dalam proses agile, kita harus modelnya adalah requirement dan apanya itu dilakukan dalam satu buah backlog pekerjaan kecil. Artinya semuanya bisa dipecah-pecah. Peduli Lindungi itu teman-teman banyak sekali requirement, banyak sekali modul backlog yang bisa ditarik dari situ. Ya, dalam satu pekerjaan backlog itu tidak terkait sama yang lain karena semuanya sudah dibuat dalam bentuk Lego. Terhubungnya di mana kita sudah tentukan. Nah, ini yang dilakukan di Agile sama Scrum. Sehingga kita bisa membuat, oke, tambahin satu modul ini berubah lagi. Yang lain masih proses, nggak apa-apa. Kalau evolutionary, kita akan melihat Peduli Lindungi sebagai satu kesatuan aplikasi. Satu kesatuan software project yang kita lakukan. Ya. Jadi, kata kunci seperti itu yang harus Anda perhatikan. Ya. Jadi, Pak, mostly jawabannya sebenarnya kalau Anda lihat agile gitu kan. Tapi ada satu kasus di mana kasusnya itu kapan pakainya? Kasusnya sifatnya kita harus waterfall, Pak, atau evolution yang seperti ini, atau yang modelnya benar-benar harus satu lagi paralelnya apa nih? Iteratif process flow. Kalau software yang Anda buat itu adalah relatif software yang stabil. Contoh misalkan untuk mendeteksi yang di pesawat terbang. Pesawat terbang, mobil sekarang itu rata-rata sudah dipasang software di dalamnya. Itu adalah proses yang benar-benar tidak akan sering berubah. Ya kan? Pesawat terbang ya begitu, dia nggak akan diubah-ubah lagi sampai ganti versi gitu kan. Software yang kita pasang dalam versi tersebut harus dijual sampai berapa puluh ribu pesawat dulu, baru dia ganti versi. Ya kan? Versinya ada di situ. Jadi pengembangannya akan menggunakan sesuatu yang sifatnya stabil, waterfall. Ya, linear process flow di sini gitu kan.
ya kan? Evolutionary process. Nanti kalau sudah ya berkembangnya nanti kapan lagi kita nggak tahu. Tapi benar-benar di sini harus berhati-hati karena kita harus menjaga keamanan dari software yang dipasang di pesawat terbang tersebut. Ya, paham teman-teman ya? Software untuk peralatan kesehatan, CT scan, ya kan? Semuanya itu softwarenya kita harus bikin dengan proses yang berhati-hati sekali. Banking proses yang core ya, bukan yang untuk mobile bankingnya itu kan cepat berubah. Tapi core banking untuk ngitung bunga dan segalanya itu, deposito, semuanya itu harus dibuat dalam kerangka yang sangat-sangat secure dan stabil. Jadi karakteristik dari masing-masing flow proses yang di sini itu harus Anda pahami. Nanti itu yang harus dijawab. Jadi kenapa Anda menjawab iteratif proses, kenapa menjawab linear proses, kenapa menjawab proses flow, Anda harus bisa terangkan kata kuncinya di mana. Oke, dari studi kasus yang kita lihat, studi kasus ini punya sesuatu yang terus berevolve, berkembang dengan cepat. Requirement-nya berubah dengan cepat. Maka dari semuanya itu kita memilih proses flow yang sifatnya Agile Scrum. Karena Agile Scrum itu sifatnya bisa dipecah-pecah per backlog dan bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan perubahan cepat tadi. Ya, jadi cara menjawabnya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Silahkan nanti Anda kembangkan sendiri kalau ada. Ada pertanyaan, teman-teman, soal proses flow? Ya, oke. Jadi tadi dari mengubah needs, desire, problem menjadi sebuah software aplikasi, maka kita punya rangkaian proses langkah. Nah, proses langkah itu yang disebut sebagai software proses atau software methodology. Ini penting, teman-teman, terutama nanti kalau Anda masuk ke skripsi, yang diuji dalam skripsi Anda adalah bagaimana Anda menggunakan metodologi itu tepat atau tidak, dan masing-masing langkah yang dilakukan seperti apa. Ya, teman-teman. Anda akan dicek modelingnya seperti apa, construction-nya seperti apa, deployment-nya sudah benar belum. Nah, itu akan dicek satu persatu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua, teman-teman, setelah dari software proses ini, langkah pertama dalam melakukan sekian banyak software proses ini adalah kita melakukan yang namanya requirement engineering. Maka kita akan masuk ke requirement engineering proses. Oke, requirement engineering ini adalah 4 proses dalam requirement engineering. Dan prosesnya ini nanti pada saat diterapkan dalam metodologi yang digunakan, Scrum kah, linear process kah, waterfall kah, evolutionary, akan bergantung dengan cara mereka menggunakan. Tapi secara requirement engineering inilah yang akan harus dilakukan. Ya, pertama kali tadi udah ketemu sama pemerintah, oke, saya mau tracking nih orang yang terkena COVID supaya dia tahu hasil tesnya seperti apa, kapan sudah negatif atau apa. Maka kita melakukan banyak proses di sini, inception. Kita tanya berbagai pertanyaan, cara ngetesnya gimana, cara follow up-nya gimana. Kita harus tahu prosesnya dulu seperti apa, yang berjalan seperti apa. Ya kan? Inception proses. Kita gali lebih dalam seperti apa. Ya, kemudian kita coba untuk memperjelas, elicit dari semua stakeholder, kita coba perjelas dan kita coba konfirmasi ke mereka. Ya, di sini artinya bahwa teman-teman harus bisa mulai memberikan pendapat. Ya, ini juga teman-teman artinya yang perlu di sini adalah teman-teman nanti pada saat ke dunia realnya, semua yang disampaikan oleh klien itu tidak bisa Anda telan mentah-mentah, tapi Anda bisa memberikan masukan. Oh, ini kalau diubah begini, kayaknya akan lebih bagus. Kalau diubah begini, akan lebih bagus. Oh, gini gimana? Ya kan? Atau ternyata Anda menanyakan sesuatu yang mungkin dia nggak kepikir. Ya, nah itu kita bisa ajukan dia ke dia. Kalau kita tambahkan Bluetooth seperti apa? Kalau Bluetooth-nya nggak dinyalain, orang bagaimana nanti? Bagaimana meminta orang mengaktifkan Bluetooth-nya? Nah, itu adalah bagian dari kita mengelisit terhadap requirement yang ada, kemudian kita mencoba mengelaborate dalam sebuah model, teman-teman. Ya, nanti akan masuk ke berikutnya, bagaimana kita memodeling apa yang sudah kita tangkap tadi dalam bentuk diagram. Itu kenapa tadi saya bilang, tips saya adalah cari gambar diagram, masukin dalam jawaban Anda.
orang lebih mudah menangkap dalam bentuk diagram ketimbang kata-kata yang panjang. Ya, kalau perlu gambarnya udah jelas, Anda boleh gambar sendiri. Ya, level Anda mungkin masih butuh waktu untuk itu. Bisa menuangkan idenya dalam sebuah gambar itu lebih mudah dimengerti. Ya, ini saya biasanya banyak gambar, banyak coret-coret. Depan ini saya paralel, jadi iPad saya dipakai untuk meeting satunya lagi, jadi saya nggak bisa gambar-gambar, ini pakai MacBook saya. Ya, nah, jadi gambarkan dalam bentuk diagram untuk memperjelas terhadap klien Anda, apakah ini yang Anda butuhkan? Apakah ini permasalahan yang Anda temukan? Apakah ini solusi yang bisa memecahkan masalah Anda tersebut? Gambarkan dalam bentuk diagram. Oke ya, jelas teman-teman ya. Dari sini ternyata bisa ketahuan, oh ini ada yang kurang, oh ternyata dokum ternyata salah nangkep nih. Ya kan? Coba tolong diubah di sini. Nah, diubah, disesuaikan lagi, sampai benar semuanya, oke, seperti ini yang kita mau. Nah, sudah selesai nih ya, ketemu, maka kita masuk ke proses negosiasi. Negosiasi ini apa? Ada dua teman-teman, waktu dan harga. Ya, waktu dan rupiahnya. Rupiah ini nanti sebenarnya terkait dengan jumlah orang yang dikerahkan untuk menyelesaikan aplikasi yang dibuat. Anda butuh project manager, Anda butuh software arsitek, Anda butuh sistem engineer, Anda butuh sistem analis, Anda butuh developer, front-end developer, back-end developer, Anda butuh sistem testing. Itu semua harus jumlah semua akhirnya jadi sebuah rupiah yang Anda sampaikan. Oke, Pak Pemerintah, untuk buat aplikasi Peduli Lindungi ini kita butuh dana sekian. Kenapa? Ini Pak, berdasarkan requirement yang ada, kita butuh orang-orang yang mengerjakan selama berapa lama? Time tadi teman-temannya. Kenapa butuh time seperti ini? Kita butuh seperti ini karena kita punya requirement yang sudah kita setujui tadi, yang sudah kita gambarkan Bapak maunya seperti apa, itu kita akan buat dalam bentuk aplikasi. Waktunya sekian. Karena waktunya sekian, butuh orang sekian, kita butuh harga sekian. Nah, nego, wah jangan mahal-mahal dong, budget saya nggak ada segitu. Oke, nah pada saat nego, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Oke, nego itu berarti, oke Pak, kalau kita mau di nego, berarti requirement dikurangin. Kita bikin versi. Versi satunya jangan semua. Hanya ABC aja, jangan ABC, D, E, F. BF-nya nanti versi kedua, pakai budget kedua. Boleh nggak kita hanya ABC saja? Ya, seperti itu. Negosiasi masalah harga. Ada juga negosiasi masalah waktu. Oh, nggak bisa nih. Peduli Lindungi harus segera di-launching, karena kondisinya COVID-nya sudah banyak, kalau kita nggak tracking, kita nggak bisa dapat data. Ya kan? Anda propose misalkan waktunya 10 bulan. Waduh, 10 bulan udah telat, COVID-nya udah kemana-mana. Bisa selesai nggak dalam waktu 2 bulan? Nego lagi. Requirement-nya boleh nggak dikurangin? Jangan segitu banyak. Kalau segitu banyak, kita harus selesai 2 bulan, roro jonggrang, nggak ada tuh. Nggak ada teori ya. Dalam software development, teman-teman, tidak ada teori untuk memperkecil waktu, jumlah orangnya diperbanyak. Oke, developernya dikerahin banyak-banyak. Kamu butuh developer berapa? Kita kerahkan semuanya developernya. Nggak bisa juga. Karena prosesnya tadi, ada urutan proses yang harus dilakukan. Kalau prosesnya ini keroyokan semuanya, ada yang nggak nyambung, ada yang nggak jalan, maka requirement jadi bubar semua, aplikasi jadi rusak. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jumlah orangnya ditambah bisa nggak? Tergantung. Ya kan? Orangnya itu pengalamannya seperti apa? Sudah biasa kerja bareng sama kita nggak? Kalau orang itu belum pernah kerja sama kita, belum paham modeling kita seperti apa, software arsitek kita seperti apa, software desain kita seperti apa, butuh waktu untuk mempelajari. Nah, kalau sedemikian banyak, semakin banyak orang, semakin banyak gundul kepala yang mikir, kemungkinan errornya akan jadi semakin tinggi. Ya, jadi perhatikan. Saya biasa gambarkan dalam bentuk segitiga, teman-teman. Segitiga itu ya, kalau ditarik ke atas, yang lain pasti ada yang bergeser. Requirement-nya ditambah, otomatis harga sama waktu akan bertambah. Requirement diperkecil, harga sama waktu bisa dikecilin. Ya, itu part of the negotiation terhadap requirement engineering. Oke, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan.
Nih, jangan saya ngomong terus nih ya. Nanya nih harusnya, saya bilang bukan ngajar nih, responsi ini sebenarnya untuk kalau Anda bagian mana yang kurang jelas, saya bantu memperjelas gitu. Ya, silakan. Inception, elicitation, elaboration, dan negotiation. Detailnya nanti Anda baca lagi dalam requirement engineering, diperjelas di situ. Apa saja tahapan requirement engineering, apa yang dilakukan di situ, semuanya harus diperjelas. Ya, silakan. Pertanyaan akan berjalan berputar di proses-proses seperti ini. Ya, kalau yang untuk essay berarti penjelasan terhadap satu hal, bukan terhadap kasus ya. Kalau di kasus nanti Anda harus jawab seperti itu. Oke. Saya stop share dulu, saya coba tampilkan presentasinya requirement engineering. Silakan kalau teman-teman ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya nggak ulang semua teman-teman ya, karena tapi saya coba rangkumkan supaya teman-teman paham. Ini tadi saya sudah ceritakan requirement engineering apa saja tahapannya, ya. Outputnya apa sih teman-teman? Tadi saya sudah sampaikan dalam proses elaboration ini sebenarnya Anda menggambarkan dalam bentuk diagram semua. Output dalam proses requirement engineering ini ya biasanya disebut sebagai software requirement engineering documentation. Ya. Software requirement engineering documentation. Dokumentasinya dalam bentuk business requirement documentation atau BRD. Yang sudah ada di situ diterangkan lengkap di situ. Yang di kelas saya udah pernah, udah belum ya? Saya udah tunjukin ya dokumennya seperti apa ya. Saya lupa, udah belum. Nah, di situ ada dokumennya harus kita lengkapin. Ya, jadi ini dalam bentuk written dokumen, ada set model, ada formal matematik kalau ada modeling di situnya, ada user scenario, use cases, sama prototype-nya. Ini spesifikasinya akan muncul seperti itu. Ya, dalam format lengkap, sebenarnya kita juga punya namanya testing skenario. Anda, cuman ini ternyata soalnya nggak nyampe testing ya. Padahal Anda belajar sampai testing ya. Testing skenario itu sudah di-mention di situ. Kita ngetesnya bagaimana, cara ngetesnya gimana, definisi sukses dari software kita ini apa, matriksnya seperti apa, sudah dimasukkan dalam hasil requirement engineering. Ingat teman-teman, requirement engineering ini ada dua outputnya, yang satu disebut sebagai functional requirement, dan non-functional requirement. Ya, ini harus paham juga. Functional requirement itu apa yang dimaui dari tadi. Fitur-fitur fungsinya Peduli Lindungi apa saja Anda harus tahu. Oke, non-functional requirement itu apa? Nah, tadi Peduli Lindungi itu digunakan dari semua lapisan masyarakat. Dari orang yang pendidikannya SD atau enggak sekolah sama sekali sampai orang yang pendidikannya S3, profesor dan segalanya. Jadi harus mudah dipakai. Ya, nah, kalau enggak nanti orang yang tadi yang nggak bisa pakai itunya nggak bisa masuk mall nanti karena semua di blocking di situ semua kan. Nah, harus pakai untuk masuk mall, untuk masuk mana harus pakai Peduli Lindungi. Jadi harus punya ada yang namanya usability-nya seperti apa. Terus pada saat masuk mall, antriannya kan panjang kalau aplikasinya nggak reliable cepat. Begitu di-scan langsung dapat. Jadi semua availability, reliability, usability, scalability, semua yang belakangnya itu adalah semua bagian dari non-functional requirement. Non-functional requirement ini, teman-teman, adalah sesuatu yang tidak muncul secara langsung dari klien kita. Jarang sekali muncul. Kalau ini pemerintah yang ketemu memang orang teknikal, dia akan tahu semua, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi ada kalanya kita ketemu orang yang sifatnya dia nggak tahu teknis. Nah, itu tugas kita sebagai software developer, sebagai project manager, itu menanyakan, kira-kira nanti yang pakai seperti apa? Berapa banyak yang pakai? Pendidikannya seperti apa? Personanya seperti apa? Sehingga kita bisa mendefine non-functional requirement itu dengan kuat. Ya, contoh, saya selalu ngasih contoh ini. Aplikasi Gojek, Grab. Nah, sekarang kalau lagi puasa gini kelihatan banget nih, apalagi sore ya, jam 4 pulang, ya Anda pulang gitu kan, atau Anda pergi dari mall mau pulang jam 4 sore pada saat orang mau menjelang buka puasa dan hujan. Ya kan? Apa yang terjadi?
Orang buru-buru cari Gojek, cari Gokar, semuanya cepet-cepetan. Cepet-cepetan bisa di-booking semuanya. Kalau nggak cepat, nggak dapat. Akibatnya apa? Hit dari servernya jadi tinggi. Karena hit servernya jadi tinggi semuanya, ngejam aplikasinya jadi hang, error, dan segalanya. Itu yang pernah terjadi sama teman-teman di Gojek waktu saya pernah undang di dosen tamu, dia cerita. Kejadian di Gojek versi 1. Hang semuanya. Sore itu pada saat buka puasa, launching tahun pertama aplikasi Gojek, aplikasinya down langsung. Karena apa? Orang mengakses dengan begitu cepat. Sudah dites belum? Sudah. Tapi ditesnya belum dalam kondisi yang seperti itu, teman-teman. Jadi testing ini ada satu flow, ada satu permasalahan pada saat tidak bisa mensimulasikan mood orang dalam memakai aplikasi. Moodnya lagi buru-buru, harus cepat pulang, udah mau buka puasa. Kalau nggak cepat pulang, nggak dapat Gokar, nggak dapat Gojeknya, kondisinya macet. Aplikasinya diklik terus dengan kondisi yang ini. Nah, hitnya tambah banyak, error aplikasinya. Itu contoh non-functional requirement yang harus kita perhatikan dalam pengembangan sistem kita. Ya, teman-teman ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ini modelnya. Nah, ini sekalian nanti kita akan masuk ke dalam modelingnya ya. Bagaimana kita memodelkan requirement tadi dalam bentuk sesuatu yang mudah dimengerti. Nah, oke ya. Sekarang kita lanjut modelingnya. Modelingnya, teman-teman, ada 4 hal model yang kita bisa lihat di situ. Bagaimana kita membuat sebagai scenario base. Gambarnya mana ya? Nah, ini ya. Scenario base model, class model, behavior model, dan flow model. Ini dibagi menjadi 4. Perhatikan bahwa semuanya tidak digunakan untuk orang yang sama. Ya, Anda tidak bisa menampilkan kelas diagram kepada stakeholder Anda. Nggak ngerti dia. Oppo sini kelas diagram kayak gini gambarnya, ini maksudnya Oppo gitu kan. Dia akan tanya ke Ivan kan. Ivan, ini maksudnya apa? Ivan, kamu gambarin kelas-kelas kayak gini, kotak-kotak begini, ini bagi 2 ini maksudnya apa? Nggak tahu dia. Ya, makanya masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang pertama, skenario based model ini yang banyak dipakai untuk kita berkomunikasi dengan key user kita, dengan persona kita, dengan orang yang ngasih kerjaan ke kita. Kita gambarkan flow prosesnya dalam menggunakan use case. Bahasanya bahasa human, bisa dibaca dengan mudah, bisa dimengerti dengan mudah, ya kan? Kalau mau dituangkan dalam bentuk diagram yang enak, kita pakai namanya activity diagram. Ya, nanti kita lihat. Use case dan activity diagram itu satu set, satu pair, satu pasangan untuk diberikan kepada user kita, supaya user kita udah tahu. Oh, Ivan tuh sudah ngerti belum yang mau minta apa? Ivan sudah siap yang mau di-coding itu, yang buat programnya itu seperti apa, udah ngerti belum? Anda menerangkan dengan skenario based model. Ya, oke ya. Nah, sudah selesai nanti Ivan itu udah confirm semua tadi orang yang buat Pak pemerintahnya tadi, benar Ivan yang saya mau buat seperti ini. Tanda tangan ya Pak ya, tanda tangan, negosiasi harga oke, waktu oke, siap. Kita masuk ke dalam proses development. Ya, kita menggambarkan, Ivan harus menggambarkan kepada developernya, yang kita buat ini apa sih? Oke, Anda buatin kelasnya. Dari kelasnya Anda buat behavior modelnya, Anda bikin pakai state diagram, sequence diagram, ya kan? Anda buat flow modelnya seperti apa, data modelnya, database-nya seperti apa, ke siapa? Ya, kelas model, behavior flow model ini untuk developer, untuk tim teknis kita. Ya kan? Dari yang tadi sudah dibikinin use case-nya tadi, kita turunkan dalam bentuk model-model diagram supaya developer kita aware, tahu cara buat aplikasinya itu seperti apa. Database-nya gimana nanti, Van? Oke, ini database-nya begini. Kelas-kelasnya seperti apa? Nanti software arsiteknya seperti apa? Kita menggunakan model mana? MVP, ya kan? MVC, model view controller, atau kita pakai microservice atau apa? Anda gambarkan dalam bentuk kelas diagramnya seperti ini. Oke, nah nyambunginya bagaimana? Kita akan masuk ke dalam behavior modelnya seperti apa. Oke ya, jadi perhatikan teman-teman, skenario based model ini biasanya bagian dari requirement untuk mengkonfirmasi apakah kita sebagai seorang developer sudah menangkap apa yang diinginkan oleh si key user kita, yang ngasih project ke kita.
problemnya sudah teridentifikasi di situ, bagaimana memecahkannya sudah terpecahkan. Ya, kita buatnya dalam bentuk use cases, use case diagram, use case description, activity diagram, memperjelas apa yang kita lakukan. Setelah jelas, maka kita akan memindahkan desain semuanya itu dalam bentuk class model, behavior model, dan flow model untuk siapa? Untuk developer kita mengerjakan. Mengcoding. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Ini skenario based model. Nah, kita akan masuk ke use case. Ya, untuk use case, saya stop dulu. Saya mau pindah dulu ke use case itu seperti apa. Oh. Oke. Bentar teman-teman ya, meeting sebelah udah selesai. Oke, ya sudah. Sekarang use case diagram. Saya share screen. Desktop aja. Ya. Ya, use case diagram teman-teman. Ini PowerPoint-nya saya ambilkan dari mata kuliah PDM. Teman-teman sudah pernah dapat PDM semua, silakan dibuka karena ini jauh lebih jelas penjelasan tentang use case-nya ketimbang yang ada di dalam software engineering. Silakan dibuka lagi, jadi semua Anda paham. Ini diagramnya teman-teman, gambarnya elips ya, ada yang buatnya kotak gitu. Nah itu salah udah, ya kan? Ada buatnya bulat gitu, bukan. Kalau bulat itu DFD, data flow diagram. Bentuknya elips satu. Terus ini adalah key user kita, user kita siapa yang terlibat di sini, bentuknya stickman seperti ini, istilahnya stickman. Ya, stickman seperti ini, dan ini adalah komunikasinya seperti apa. Kemudian jangan lupa ada yang namanya system boundaries. Ada kotak, di sini ada tulisannya sistem. Nah ini, ya perhatikan kata kuncinya teman-teman. Saya terangkan Anda kata kunci. Yang Anda lihat di sini adalah use case diagram, bukan flowchart teman-teman, bukan flowchart. Ya, oke, saya bisa join di sini juga nggak ya? Jadi saya bisa coret-coretnya. Dulu teman-teman ya. Ya kalau nggak coret-coret itu nggak enak. Meeting 11 sudah selesai, jadi saya coba. Zoom-nya join. Adril, boleh dikirim ini nggak? Meeting ID-nya. Kenapa, Pak? Meeting ID-nya boleh di WA nggak? Tunggu ya, saya. Yang meeting ini, Pak, atau gimana, Pak? Oh iya, meeting ini. Tunggu. Saya bisa lihat nggak ya? Oh, bisa. Udah. Oke, Pak. Oke. Meeting ID-nya 980 803 995 15. Passwordnya 217 666. Saya mute dulu sebentar ya. Tes, teman-teman. Suara saya kedengaran?
Ya. Sip. Saya Oke ya. Ya, perhatikan teman-teman. Kalau kita buat yang di sini adalah ini bukan flowchart. Flowchart masih ingat teman-teman ya. Jadi ada gambarnya dari atas ke bawah seperti ini itu ya. Dan sebagai ini ada proses decision making gitu kan. Nah, kadang-kadang ada beberapa teman yang buatnya itu dari satu use case lain nyambung begini teman-teman. Saya bilang ini kenapa jadi begini ya kan? Nggak boleh nih teman-teman ya. Antara use case satu dengan use case lain itu hanya berhubungan dalam bentuk satu relasi yang disebut sebagai extend dan include. Tapi tidak dalam bentuk ini. Dan ini bukan suatu aliran proses. Maintain bike list, lanjut ke sini, bukan. Ya kan? Cuman biasanya kita melakukan yang namanya organisasi, supaya ngelihatnya enak, urutannya seperti apa, ada urutannya. Ya, tapi ini bukan suatu flowchart, bukan suatu aliran proses. Prosesnya ada di dalam ya. Itu karena dia bukan aliran proses secara keseluruhan, jangan pernah membuat use case ini, use case-nya ini dalam use case diagram ini terlalu detail, ya. Bukan flowchart, jangan terlalu detail. Ada yang bikinnya sampai detail banget gitu, waduh, bukan. Detailnya itu di mana nanti dalam use case description, teman-teman. Ya, paham ya? Ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah bikin satu proses seperti ini yang tidak terkait, yang tidak terkoneksi dengan salah satu stickman-nya kita, aktornya kita. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke ya. Berikutnya lagi perhatikan ini teman-teman. Harus semuanya kata kerja. Verb. Ya, karena di sini menggambarkan proses. Jadi jangan taruh di sini apa misalkan formulir registrasi. Salah, nggak boleh. Isinya bagaimana? Mengisi formulir registrasi, itu baru benar. Formulir registrasi ini adalah kata benda, teman-teman. Bukan proses. Atau misalkan di sini login salah. Nah, ini status, teman-teman. Kata keterangan, nggak boleh juga. Oke? Yang benar di sini adalah melakukan login. Benar atau salahnya di dalam sistem kita. Oke ya? Itu tentang use case diagram. Kesalahan yang sering banyak muncul. Saya berkaca sama tugas yang kemarin saya berikan ke kelas saya, itu yang sering muncul, jadi tolong perhatikan seperti itu. Ya, jangan terlalu detail, karena ini adalah use case diagram, detailnya ada di description. Ini adalah sebuah use case diagram, bukan flowchart. Jadi jangan bikin koneksi antara satu dengan yang lain. Ya, karena relasinya nanti sudah ada. Oke, teman-teman. Nah, relasi itu dalam sebuah use case diidentifikasikan menjadi 3. Communication association, ya. Communication association itu yang mana? Saya kalau pindah ke sini belum muncul ya. Waduh, berat. Oh, nggak muncul. Oke, communication association itu kalau kita lihat di sini, ini teman-teman, ini communication association. Bahwa sebuah use case itu berkomunikasi dengan aktornya. Itu yang disebut sebagai communication association. Bentuknya cuma sepanjang garis gitu aja. Ya, oke ya, sorry. Nah, alah. Internet berat, clear. Itu communication association. Yang kedua adalah pada saat kita bilang sebagai include, teman-teman. Komunikasi include. Ini berarti antara satu use case dengan satu use case lain itu ya
hubungannya, relasinya adalah include. Menambahkan. Jadi use case A ini ditambahkan dengan use case B. Kenapa use case ini tambahkan ke sini? Karena use case lain, use case C juga menginclude. Jangan lupa panahnya ya. Ya, use case D kemudian juga menginclude. Ini sini. Ya, jadi use case B ini adalah sebuah use case yang sifatnya dipakai bersama-sama oleh beberapa use case. Sorry, ini jangan dikasih kotak ya, nanti Anda salah. Enggak, bukan kotak ya. Ya, perhatikan teman-teman, jadi use case ini adalah kondisinya, dia adalah sesuatu yang sering dipakai oleh beberapa use case bersama-sama. Jadi ketimbang kita nulis di sini ada B lagi prosesnya, ini ada proses ini, B kita tulis, B lagi di sini diproses, B lagi di sini proses, kita keluarkan jadi sebuah use case B yang kemudian kita include-kan. Ya, contoh di sini yang paling sering Anda kalau masih ingat dulu belajar C, Anda pakai stdio, standard input dan output.h, Anda include. Ya, include printing, include apa dan segalanya gitu. Printer itu juga satu driver-drivernya, ya, itu semuanya sudah ada, tinggal dipakai. GPS, sesuatu yang dipakai di situ. Ya, paham teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, include relasi. Relasi yang kedua adalah yang disebut sebagai extend. Extend, ya. Jadi sebuah use case A mengextend dirinya ke use case B. Nah, ini saya ulang lagi yang kemarin saya terangkan di kelas. Sekarang kalau ada orang datang dari luar negeri, atau istilah PPLN, singkatannya apa ya tadi ya? Pelaku perjalanan luar negeri. Pelaku perjalanan luar negeri. Ya, Anda ke Singapura, Anda pulang balik ke Jakarta, maka dia akan dilakukan apa? Nggak perlu lagi wajib PCR, tapi dia dicek. Suhunya 37 derajat Celcius nggak? Ya, apakah dia menunjukkan gejala-gejala COVID nggak? Jika tidak, maka dia langsung keluar tuh, masuk ke immigration. Ya, nah flow-nya di A seperti ini. Flow A ini adalah PPLN pulang dari luar negeri. Nah, kita bisa melakukan extend. Contohnya apa? Pada saat ternyata suhunya lebih besar dari 37 derajat Celcius. Ini kondisi exception ya. Dan kemudian ternyata dia menunjukkan gejala-gejala COVID, maka dia akan masuk dalam proses extend B, yaitu apa? Di sini dia akan melakukan yang namanya tes PCR. Melakukan tes PCR. Di sini ada proses dia di mana dia melakukan tes PCR dan lihat hasilnya. Kalau ternyata hasil tes PCR-nya positif, maka dia harus ada masuk ke proses berikutnya lagi. C, misalkan extend, di mana dia harus masuk ke Wisma Atlet, harus isolasi mandiri, dan sebagainya. Jika enggak, dia akan masuk ke proses berikutnya. Itu yang disebut sebagai extend, teman-teman. Atau yang disebut sebagai bilang alternative behavior dalam sebuah use case. Bukan kondisi normal, kondisi abnormalnya seperti apa. Itu akan kita melakukan extend. Ya, jadi teman-teman, kata kuncinya di sini adalah jangan sembarangan menggunakan include dan extend dalam use case Anda. Kalau Anda nggak begitu paham, Anda nggak begitu yakin, jangan gunakan include dan extend. Tapi kalau Anda memang yakin proses tersebut adalah bisa di-include-kan, bisa di-extend-kan, silakan. Pertanyaan, teman-teman? Nah, udah ngerti semua ya? Mungkin, wah nih Pak Kin ngulangnya semua yang sudah saya ngerti nih. Ya, oke. Jangan lupa boundary, teman-teman. Ada boundary yang mana? Yang ini, teman-teman. Ya, ini ada satu kotak ini yang disebut sebagai boundary. Jangan lupa harus ada boundary-nya dan harus ada nama sistemnya seperti apa. Jangan lupa nama sistemnya seperti apa. Itu yang disebut sebagai use case diagram. Nah, nanti kalau Anda diminta untuk bikin use case description, perhatikan ya, kalau kita lihat dari kisi-kisinya nggak sampai use case description, maka semua use case yang ada di sini harus dibuatkan description-nya.
dalam kondisi normal ya, kecuali nanti dibilang dalam tugasnya diminta untuk buat 2 use case description ya, ikutin itu. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka Anda akan punya 5 use case description. Use case description seperti apa? Ini contohnya yang mudah. Saya stop share. Saya share screen yang ini. Ya, ini. Oke, perhatikan use case description itu dia selalu ada yang namanya ini contoh use case name-nya apa, primary actor-nya tadi apa, si stickman tadi ya, deskripsinya seperti apa, tipenya seperti apa, dan ini teman-teman normal flow of events-nya seperti apa harus digambarkan, dituliskan dengan jelas. Perhatikan hati-hati kalau ternyata pada saat ada tulis normal flow event-nya cuma ada 1, driver ojek membuka list pesanan. Nah, berarti Anda bikin use case yang terlalu granularity-nya terlalu kecil. Harusnya bisa digabung sama yang lain. Ya, nah itu silakan digabung. Ya, jadi minimum kalau saya bilang 2 atau 3. Seperti ini. Ini contohnya ya, use case description teman-teman ya. Oke. Balik lagi ke PowerPoint. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Itu yang terkait dengan use case. Ya, use case kita seperti apa? Ada pertanyaan teman-teman? Ya, jadi salah satu modeling scheme-nya adalah menggunakan use case. Oke. Use case sudah jelas, kita akan masuk ke dalam model yang berikutnya. Yang dari use case saya sudah terangkan. Ya, kemudian kita menggambarkan activity diagram. Nah, kalau teman-teman diminta untuk menggambarkan activity diagram juga sama. 1 elips, ya ini sistem A. Dia punya 3 use case. Maka kalau kita disuruh bikin activity diagram, setiap use case bullet ini harus dia punya activity diagramnya. Ya, jadi kalau kita punya 3 use case, kita akan punya 3 activity diagram. Ya, 3 use case, 3 activity diagram. Apalagi yang harus 3, Pak? 3 sequence diagram. Ya, kelas diagramnya cuma 1, teman-teman. Ya, kelas diagramnya cuma 1, karena merupakan penggabungan dari semua kelas-kelas yang di situ. Ya, jadi sebenarnya awalnya itu akan dimulai dari use case diagram, urutan dalam UML tersebut. Terus kemudian dari sini kita bikin use case description. Use case description ini normal flow-nya tadi, flow-nya dan alternate flow-nya itu bisa digambarkan dalam bentuk activity diagram. Pak, gambar activity diagram dari mana? Nah, tadi, dari sini, teman-teman. Ya. Nih. Oke ya. Ini nggak ada alternate-nya sayangnya. Ya, ini proses di sini, normal flow-nya ini kita gambarkan dalam bentuk urutannya seperti apa. Ya, oh ini ada alternate nih. Nah, alternate-nya ini list pesanan tidak ada, kita gambarkan dalam activity diagramnya seperti apa. Jadi sumber dari sebuah activity diagram itu dari mana? Dari use case description. Ya, kita tadi sudah mention bahwa satu use case harus ada 1 use case description ya, UC-des. Maka ya activity diagramnya karena dia menggambarkan description yang ada di sini, dia akan punya 1 activity diagram pula. Oke, teman-teman. Nah, kemudian perhatikan, ingat bahwa use case description, use case diagram, use case activity diagram ini adalah untuk usernya siapa? Stakeholder kita yang adalah key user kita, yang non-technical kita. Nah, sekarang kita mau berikan ini ke tim developer kita, maka
kita gambarkan yang lebih detail. Kelas diagramnya seperti apa, teman-teman? Pak, bikin kelas diagramnya dari mana? Dari sini nih, dari use case description. Ya. Tiap-tiap deskripsi yang, nah ini contohnya teman-teman, ya, kita menggambarkannya. Yang atas ini yang disebut sebagai ini prosesnya ini disebut sebagai swim lane. Ya, ada lane-lane seperti ini, kayak kalau kolam renang ada baris-barisnya seperti itu. Yang di atas ini yang disebut sebagai actor. Ya, stickman tadi itu ada di situ. Ini adalah proses yang ada dalam mana normal flow, alternate flow, ya, exception flow dan segalanya dari use case description kita. Oke, teman-teman paham ya? Nah, sekarang kita akan pindahkan ini, lanjut, menuju ke, benar nggak ya, kelas diagram ya? Nah, ya, kelas diagram. Kita menggambarkan kelas diagram itu bisa menggunakan CRC ini, Class Responsibility Collaborator, ya, ada isiannya di situ yang harus ada isi, ya kan? External entities-nya siapa, things-nya seperti apa, ya kan? Occurrence event-nya seperti apa. Semua dibacanya dari mana? Dari use case description Anda. Sehingga dari sini Anda bisa menentukan mana kelas kandidat. Kelas kandidat itu dari mana, Pak? Dari ini semua Anda define mana yang merupakan kata benda. Kata benda itu akan jadi kandidat kelas. Kata kerja akan jadi kandidat apa? Metode. Kata sifat atau kata keterangan akan menjadi kandidat properties. Ya, nih. Kalau kita zoom, bisa di zoom nggak ya? Nggak bisa ya. Nah, ini adalah yang di atas ini, properties. Ini ulang sedikit ya, teman-teman harusnya udah ingat. Yang di bawah ini adalah method, function, ada yang bilang method, ada yang bilang function, ada yang bilang operation. Ya, ini adalah kata kerja, teman-teman. Ini, properties ini, kata sifat, kata keterangan. Perhatikan di situ. Dari mana? Semuanya kita bisa ambil dari CRC kita, CRC cards kita. CRC cards ngambil dari mana? Dari use case description kita. Use case description dari mana, Pak? Dari cerita yang Anda tangkap waktu requirement engineering dengan si stakeholder kita. Stakeholdernya ngomong seperti apa, Anda tuangkan dalam bentuk use case description. Use case description-nya Anda olah menjadi masukin dalam CRC cards. CRC cards Anda identifikasi mana yang kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata kerja. Jadikan satu, kumpulkan jadi kandidat kelas Anda, evaluasi apakah sudah benar kata benda tersebut bisa jadi satu kelas, ini PDM semua ya, ya kan? Sehingga nanti Anda bisa bikin kelas diagram seperti ini. Pertanyaan teman-teman? Semoga ini responsi, bukan ngajar, jadi semoga nggak tambah bingung aja. Kalau tambah bingung berarti bukan responsi ini saya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan atau ada yang bingung? Ya, jadi nanti dalam model prosesnya Anda disuruh bikin gambar apa? Kelas diagram kah? Activity diagram kah? Sequence diagram kah? Ya. Nah, urutannya perhatikan tadi. Requirement dari orang muncul use case description, diagram dan description. Anda bisa buatkan dalam bentuk activity di sini. Saya ulang sekali lagi. Activity description-nya Anda bisa bikin CRC cards. CRC cards-nya Anda bisa buat dalam bentuk kelas diagram seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang kita menggambarkan dari activity diagram ini, kaitannya dengan kelas diagram seperti apa? Ya, berdasarkan di kelas-kelas ini, activity-nya akan seperti apa? Maka kita menggambarkan activity diagram di mana kelas-kelas ini terlibat dalam bentuk yang disebut sebagai sequence diagram. Itu kenapa setiap use case description pasti punya activity diagram, pasti punya sequence diagram. Karena sequence diagram ini
menggambarkan hubungan antara kelas yang sudah kita realisasikan. Nah, ini perhatikan ya, teman-teman ya. Bedanya kelas dengan objek apa? Selalu saya bilang kelas itu cetakan, teman-teman, template. Ya, Anda kalau pakai Microsoft Word ada template-nya. Kemudian Anda begitu mau pakai template-nya itu, Anda realisasikan dalam satu template, ada save as, terus Anda isi. Nah, itu adalah objeknya, teman-teman. Kelas ini template-nya nggak bisa diganggu, nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai, diturunkan adalah objeknya. Objek ini yang dipakai dalam sebuah sequence diagram kita. Itu kenapa nanti dalam sequence diagram, nanti ada tanda di belakangnya. Kita lihat ya. Ya, balik sini lagi, teman-teman. Requirement, use case description, diagram, bangun activity diagramnya, CRC cards, muncul kelas diagram. Sequence diagram adalah menggambarkan activity yang kita gambar itu kaitannya dengan kelas kita seperti apa. Ya, ini contoh CRC cards. Ya, Anda gambarkan di situnya. Behavior-nya Anda gambarkan di situ supaya Anda bisa bikin kelasnya. Nah, Anda bikin state diagram dan sequence diagram di sini. Ya, keduanya ini menggambarkan alur dari activity diagram Anda seperti apa. Ya, yang satu berdasarkan dari state, kondisi, kata keterangan dan kata sifat, selecting, comparing, reading. Yang satu lagi berdasarkan dari ya siapa yang melakukan. Nah, ini adalah objek, teman-teman, perhatikan. Ya, objeknya seperti apa. Sequence maupun state, keduanya menggambarkan alur proses yang ada dalam activity diagram. Bedanya di mana? State menggambarkan kondisi dari proses tersebut dalam state yang mana. Sedangkan sequence diagram, siapa berdasarkan dari objeknya itu, siapanya yang ada di situ. Ya, pendekatannya ini, swim lane dilihatnya berdasarkan dari siapa yang melakukan apa. Siapa melakukan apa, kapan, dan oke. Jadi bukan state-nya. Anda perhatikan state-nya ada di sini dia. Ya, jadi ini something intertwin antara sequence dan kelas diagram. Boleh pilih salah satu biasanya nanti pada saat Anda menggambarkan. Oke, itu menggambarkan modelingnya, teman-teman. Ya, ini kalau ini sudah masuk ke dalam database-nya, kita coba menggambarkan database dari sini. Ya kan, data tree-nya, nanti dari sini kita bisa muncul database-nya seperti apa. Pertanyaan, teman-teman? Sulit nggak? Open mic dong. Capek ngomong terus. Ya. Felicia aman. Ya, yang lain, teman-teman? Nah, silakan yang lain. Ngerti ya, udahan ya? Oke, nah. Kemudian setelah dari semuanya ini, ada satu chat. Oh, aman, Adriel ya. Oke, semua jadi sudah ngerti ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menggambarkan modeling yang berikutnya adalah dalam bentuk user interface, teman-teman. Ya, ntar saya share lagi slide berikutnya. Kembali lagi ke sini. Ya, jadi kita tadi sudah mengcover, ini sudah requirement engineering, modeling schemes tadi ya, ada beberapa model yang kita bisa pakai di situ, ya. Kalau saya ke bawah dulu, ini scenario based modeling, use case tadi kita udah bahas, user stories atau ini bilang use case description-nya seperti apa, kelas model kita ada bikin collaboration diagram. Ya kan, kelas diagram, collaboration diagram seperti apa, ada state dan sequence tadi kita udah bahas, dan datanya seperti apa, DFD data modelnya seperti apa. Ya,
Jadi ini 4 mode yang disampaikan. Jadi nanti kalau balik ke depan lagi, silakan nanti modeling scheme-nya seperti apa, pertanyaan seperti apa, disesuaikan dengan soalnya. Oke? Software development process tadi sudah sama, ini bagian ini sama dengan ini, proses modeling, ada waterfall, ada linear proses, ya, ada evolution process, ada scrum, ada agile. Nah, itu seperti itu. Silakan dijawab berdasarkan itu. Oke. Nah, sebelum ke software design, saya akan yang tadi untuk ini ya, esainya ya. Yang belum ini software design. Proses modal sudah, use case diagram kita udah bahas. Sekarang kita akan masuk ke interface design. Nah, kenapa interface design ini penting, teman-teman? Karena interface ini sebenarnya sesuatu yang paling mudah untuk menggambarkan aplikasi kita seperti apa ke klien kita. Kalau tadi use case description, bentuknya kata-kata, activity diagram, dia masih mencoba nanti bentuk nyatanya seperti apa ya. Nah, jadi dalam proyek software, biasanya kita buatin paling gampang, ketimbang kita ngomong pakai kata-kata, kita buatin dalam bentuk interface design atau istilahnya mockup aplikasi. Ya, kemarin di kelas saya tunjukin paling gampang bikinnya pakai apa? Figma. Figma ini bisa membuat mulai dari low-fi, low fidelity UI UX sampai dengan high fidelity UI UX. Mockup aplikasi ini menggambarkan apa teman-teman? UI dan UX. Bedanya apa antara UI UX? UI itu adalah user interface yang Anda lihat sekarang. User experience adalah bagaimana orang memakainya. Tadi yang saya bilang, kalau kita pakai Peduli Lindungi, yang pakai itu dari SD sampai orang yang S3. Dari orang yang pakai handphonenya belum bisa, orang yang sudah senior, sampai dengan orang yang kelas anak-anak yang baru lahir sekarang udah pakai handphone semua itu, yang pakai itu. Jadi user experience-nya bagaimana membuat untuk mudah. Ya, user interface itu tampilan, user experience adalah bagaimana memakainya, experience-nya seperti apa. Sulitkah, mudahkah, nyebelinkah, keselkah, ini kok nggak bisa-bisa ya, cara makainya susah. Nah, itu terkait dengan user experience. Ya, jadi balik ke user interface design, itu dia akan mengarah kepada ini semua. Ya, sekarang kita lihat. Enable media. Oke. Oh, saya mesti pindah dulu. Oke ya. Ini tadi kalau teman-teman yang di kelas saya biasa teranginnya pakai video. Nah, oke, user interface. Oke. Ya, ada user model, ada design model, ada mental model, ada implementation model seperti apa. Menggambarkan beberapa jenis. Ya, profiling semuanya seperti apa. Memulainya biasanya kita kan mulai dari yang namanya user flow. User flow. Urutannya seperti apa? User flow-nya ngambil dari mana, Pak? User flow-nya Anda ngambil dari use case, description, atau activity diagram yang sudah Anda bangun. Flow-nya kita gambarkan. Ingat, user flow ini sudah nyambung semuanya dari semua use case Anda. Langkahnya bagaimana? Ini sering juga sebagai beberapa orang bilang sebagai customer journey map-nya seperti apa. Perjalanannya dia nanti dari mulai membuka aplikasi Peduli Lindungi, sampai dia check-in, sampai dia check-out, apalagi itu step by step-nya seperti apa. Itu yang disebut sebagai user flow. Ya, menggambarkan seperti apa. Dari flow ini, nanti Anda bisa gambarkan, flow-nya dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai selesai. Nah, oke. Sekarang di dalam detailnya ini, apa yang akan kita tampilkan? Ini informasi apa yang kita akan tampilkan? Apa yang akan kita minta isi? Ini akan jadi formulir. Isian. Aksi apa yang harus dia lakukan di situ?
Ya, jadi 3 hal ini teman-teman dalam mendesain sebuah UI UX. Perhatikan informasi apa yang akan di sana Anda akan sampaikan, informasi yang akan Anda sampaikan, isian apa yang harus dia isi, dan aksi apa yang Anda ingin dia lakukan. Ya, kalau Peduli Lindungi ada datang ke mall, Anda harus melakukan scan. Berarti itu aksi. Setelah scan dia akan munculkan, tampilkan informasi apa? Ya, biasa ada merah, hijau, ya kan, dan segala yang seperti itu. Ya kan? Formulir apa yang harus Anda isi di situ? Ya kan? Nggak usah, karena di sini tidak ada formulirnya. Ya, kalau nggak usah ada formulirnya, nggak usah. Gitu. Tapi ada nanti pada saat Anda harus mengisi data e-hack, misalkan pesawatnya apa, ini apa, Anda harus masukkan, itu berupa formulir. Jelas ya, teman-teman? Ini berangkatnya user flow. User flow dari mana? Use case description. Activity diagram, gambarkan flow-nya, alurnya seperti apa, sesuai dengan alur yang kita maukan ada di sini. Dari masing-masing alur itu, identifikasi informasi apa yang kita mau sampaikan. Ini yang kita mau cek lagi ke stakeholder atau key user kita atau persona kita. Benar nggak informasi ini yang mau tampilkan? Ada lagi nggak? Ada yang kurang nggak? Formulirnya yang mau diisi, informasi ini aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah benar belum? Isiannya apa saja, ini kurang nggak? Nah, konfirmasi ke dia. Aksinya benar nggak yang mau dilakukan dalam satu layar ini seperti ini? Anda perhatikan dengan pola seperti ini, user itu sudah seakan-akan pegang aplikasinya persis seperti apa. Dia akan lihat, oh informasinya ini, saya harus ngapain. Aplikasi belum jadi, teman-teman. Ini hanya dalam bentuk tampilan layarnya aja seperti apa, user interface-nya dan user experience-nya seperti apa. Ini sangat-sangat membantu requirement engineering Anda untuk bisa hasilnya baik. Kalau dia ada yang salah, prosesnya, tampilannya kurang apa, dia bisa ngomong, loh, kok langsung ke sini ya? Ini enggak, nih harusnya nggak boleh begini nih. Ini tolong bisa nggak dari sini kita mau ubah dulu nih. Jangan ke sini langsung, tapi kita ada satu layar dulu seperti ini, baru balik ke sini lagi. Baru ke sini nih. Bisa nggak seperti itu? Oke, nah, buat. Ya, oke teman-teman, itu yang disebut sebagai user flow, informasi apa yang tampilkan. Nah, gambar dalamnya ini seperti apa? Nah, nanti kita zoom, kita akan membuat namanya berdasarkan ada yang namanya wireframe, ya bentuknya cuma garis-garis, kotak-kotak seperti ini dan segala yang gitu. Atau Anda ini disebut sebagai low fidelity. Ada yang bentuknya sudah bagus, sudah ada warnanya seperti apa, ada keterangan jelasnya apa, ada contoh datanya seperti apa. Ini yang disebut sebagai high fidelity. Ya, wireframe atau beberapa orang lagi menyebut sebagai storyboard-nya seperti apa. Ya. Jadi teman-teman, kembali ke ujian, yang harus Anda munculkan di situ adalah informasi, formulir, dan aksi. Tergantung dari tadi use case description Anda seperti apa. Ingat ya, kasus tadi itu akan dari atas, proses model, use case, kemudian Anda menggambarkan user interface. Interface-nya berdasarkan apa? Berdasarkan dari use case diagram yang Anda rancang di atasnya. Jadi itu sambungan, jangan membuatnya terpisah, jangan ada yang nggak ada di situ. Oke, teman-teman, pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya, aman ya. Ini user flow nih, saya nggak masukin. Ini contoh wireframe, ya, low fidelity. Kalau seperti ini kita bilangnya sebagai low-fi, masuk situ. Ya, ini satu low-fi, karena bentuknya dalam bentuk garis-garis seperti ini. Ya. Ups. Nah, ini Figma, teman-teman. Saya kemarin kasih share link ke teman-teman mahasiswa tentang apa itu Figma. Oke, interface analysis. Ya, ini detailnya untuk membuat tadi yang saya sampaikan tadi, ya kan? Interface design ini tadi dari Swimlan, dari activity diagram kita. Ya, kita ada urutan yang saya sampaikan. Ya, ini. Oke. Ini screen layout-nya seperti apa? Ya kan? Gambarnya seperti apa di situ? Ini low-fi, teman-teman ya. Masih low-fi kalau seperti ini. Ya, ini wireframe. Garis-garisnya seperti apa?
Oke, itu teman-teman untuk user interface. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Nggak bisa semua ya? Oke. Yang terakhir, teman-teman, bagaimana kita menggambarkan dari sisi software-nya seperti apa? Software arsitekturnya seperti apa? Ya, jadi ini masuk ke yang tadi desain pattern dan segalanya itu akan masuk ke depan ini. Ya. Jadi saya balik ke sini. Ya, tadi kita udah selesai interface design. Ya kan? Bisnis model ini lebih menggambarkan sesuatu yang model bisnisnya seperti apa. Jadi gambarkan aja Anda seperti apa. Ini dosen pembuatnya tidak menyerangkan detail. Saya lihat di semua materi semua, kayaknya ini tidak banyak dijelaskan tentang bisnis model. Ya, jadi saya mohon maaf tidak bisa mengelaborasi bisnis model ini seperti apa. Dan saya tidak diperkenankan untuk bertanya ke dosen pembuatnya, bisnis modelnya ini ngapain gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi coba dilihat aja pertanyaannya seperti apa. Kalau kurang jelas, nanti Anda bisa diskusikan, tanyakan ke dosen pengajar Anda seperti apa yang bisnis model. Oke, teman-teman. Yang terakhir adalah yang ini ya, software design. Oke, tadi kita sudah ingat, selalu saya bilang, mulainya dari mana? Problems. Ya kan? Metodologi Anda buat di sini, tadi software proses. Ya kan? Scrum dan segalanya, ini jadi aplikasi. Nah, salah satu dalam proses ini, tadi kita lakukan requirement engineering, kita lakukan proses analisis, kita mendesain, ya, nanti requirement engineering, analisis, desain, kemudian nanti kita ada testing, implementation, dan maintenance. Ini proses terbesarnya ya, dalam metodologi itu. Requirement engineering, analisis, desain, testing, implementation, dan modeling. Ya, oke. Salah, implementasi dulu baru testing. Implementasi ini termasuk coding, teman-teman, pembuatan coding. Jadi pendesainnya seperti apa, teman-teman? Tadi kita sudah ya, use case diagram, use case description, activity diagram. Oke, kita buat sequence kelas diagramnya. Oke, dari kelas diagram kita bikin sequence diagram atau state diagram. Tadi udah di sini. Nah, sekarang kelas diagramnya desainnya seperti apa? Itu kita harus software arsitektur yang kita mau buat, teman-teman. Software arsitekturnya seperti apa? Ya, software arsitektur itu menentukan pada saat kita mendesain kelasnya itu, kita harus ulang lagi, sesuaikan lagi sesuai dengan arsitektur yang kita mau punya. Arsitektur yang paling gampang yang disebut sebagai model view controller atau MVC. Ya, kita membagi aplikasi kita jadi 3 bagian. Yang pertama yang disebut view, ini adalah UI UX kita, teman-teman. Tampilan interface kita yang langsung berhadapan sama user. Usernya klik, user muncul, dan segalanya itu lewat sini semua, ada view. Ya, di belakangnya view ada controller. Ini yang mengontrol informasi yang dimunculkan ke dalam tampilan di depan ini. Validasi dilakukan di sini. Pengecekan database masukkan di sini. Dan terakhir ada yang disebut sebagai model. Model ini adalah yang berkait dengan database kita. Teman-teman sudah belajar database ya? Ya, di sini ada namanya records, files, dan tables. Anda akan ada di sini semua. Nah, model ini menghubungkan database ini diakses melalui si controller ini, ditampilkan dalam bentuk view. Itu yang disebut sebagai model view controller. Maka kita akan pisahkan kelasnya mana yang masuk view, mana kelas-kelas controller, mana kelas-kelas yang termasuk model kita. Mereka saling berinteraksi. Ya, Anda perhatikan di sini, dari view tidak boleh langsung mengakses ke model, nggak boleh langsung mengakses ke database. Dia harus lewat controller yang melakukan penjagaan seperti apa. Kenapa harus bisa begini, teman-teman? Ingat, software arsitektur itu muncul karena kita mau coding lebih cepat. Code lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena kita sudah punya template, bisa melakukan reuse komponen, ya. Kelas-kelas yang sudah ada kita mau reuse supaya kita bisa lebih cepat dan lebih safe. Error safe. Kenapa dibilang error safe? Karena kita udah testing, udah uji coba kelas tersebut jalan, nah, makanya kita bisa pakai di situ.
Oke, teman-teman, itu tentang software design. Saya silahkan kalau ada pertanyaan, saya share dulu. Yang untuk software design itu filenya, nah ini ada terjadi keruwetan sedikit, semoga teman-teman kemarin sudah dapat filenya yang buat desain engineering ini. Jadi kalau Anda perhatikan di situ, masih banyak PowerPoint-nya masih salah ya teman-teman ya. Ini juga, jadi teman-teman yang di kelas saya ini ada slide baru, tapi ya kurang lebih sama lah dengan yang saya sudah kirimkan ke teman-teman. Ya, ini software ASIC-nya. Oke, prinsip dan konsepnya seperti apa? Ya kan? Ini urutannya. Ya kan? Desainnya seperti apa tadi? Data class design, arsitektur desain, software ASIC-nya, arsitektur interface-nya desain, sama komponen level desainnya seperti apa. Oke, ada kualitas dalam sebuah desain. Ya, supaya kualitas kita baik, kita harus seperti apa? Ada guidelines-nya harus kita ikutin dari semua kualitasnya kita. A design should be modular, distinct representation data, lead data structure yang apa? Nah, ini ada urutannya harus kita ikutin, ya kan? Kemudian dari sini ada karakteristiknya apa? Ya. Oke. Jadi mendesain kelasnya itu juga harus sesuai dengan arsitektur yang kita mau pakai, teman-teman. Kok bisa muncul begini seperti apa? Karena kita ada dasarnya, berdasarkan dari karakteristik tertentu yang kita masukkan di situ. Ya, arsitekturnya seperti apa, desain pattern-nya seperti apa, gitu kan. Desain pattern ini adalah satu teknik di mana kita menggunakan penyelesaian masalah terhadap suatu masalah. Ya, ininya digunakan untuk apa? Perhatikan sini. Pattern itu digunakan untuk apa? Memecahkan masalah apa yang dipecahkan, bagaimana cara meng-apply-nya seperti apa, strukturnya seperti apa. Ya, itu kita menggunakan desain pattern. Ini topik yang cukup padat, teman-teman. Ya kan? Oke. Silakan. Jadi itu yang untuk desain pattern. Mana tadi? Bukan. Software design. Hilang. Ya. Tuh, teman-teman. Ya, ulang sedikit. Business idea yang tadi. Idenya nanti kan dari awal Anda. Kemudian requirement engineering tadi sudah terangkan prosesnya. Ya, ada 4 proses. Inception, elicitation, elaboration, negotiation. Ada 4 proses tersebut. Dan output-nya adalah modeling scheme yang ada di sini. Modelingnya ada yang use case diagram, yang ada yang sequence diagram, class diagram, dan segala yang seperti itu. Software development process yang terkait dengan proses-proses yang ada dalam pengembangan aplikasi metodologinya, linear process, dan segala itu. Software design yang tadi baru saja kita bahas. Desain kelas diagramnya seperti apa. Nah, acuannya akan lihat dari situ. Contohnya tadi kita lihat model view controller arsitektur, MVC. Oke. Nah, proses model sama tadi, use case diagram udah kita lihat, interface design yang sebelumnya kita lihat, ya kita membuat informasi yang ada di situ, jangan lupa ini informasi yang akan ditampilkan, formulir yang harus diisi, dan terakhir adalah aksi yang akan dilakukan di situ. Oke, itu teman-teman responsinya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, inginnya banyak yang nanya sih. Tapi tampaknya teman-teman masih mencoba memahami ya. Silakan. Oke, saya kembalikan ke Ivan. Itu Van, responsi saya untuk membahas. Silakan Van. Ya. Baik, terima kasih Pak Gintoro atas responsi yang telah diberikan. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Ya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom chat ataupun langsung on mic saja. Kira-kira apakah ada yang bertanya seputar materi yang tadi telah dipaparkan?
Tampaknya sudah mengerti semua ya. Atau tambah bingung, semoga nggak tambah bingung ya. Maaf kalau tambah bingung ya teman-teman ya Ivan ya. Ya, Ivan ini Permisi Pak, ya. mau nanya Pak. Ya, silakan Adriel. Tadi untuk yang use case nih, kan ada beberapa yang mungkin kalau dari aku kan diagram itu kan biasanya nih ya, kayak bingung nih, diagram itu sampai komplit itu mau sampai kayak gimana tuh? Kan ada beberapa yang misalkan saya bikin use case itu udah selesai nih, tapi kayak berpikir, wah kayak ini masih kurang nih. Apakah ada patokan nih untuk tahu nih, kayak misalkan ini sudah komplit atau belum ya Pak? Oke, nanti kan ada kasusnya ini Adriel. Thank you ya. Ivan, aku langsung jawab ya. Ya, silakan. Ya. Dari kasusnya ini kan ada penjelasannya, ada keterangannya, ceritanya seperti apa. Nah, ceritanya ini sudah belum, Anda ceknya dari sini nih, Adriel. Semua cerita yang ada di sini sudah terkampung dalam use case Anda nggak? Ya kan? Perhatikan, bukan berarti bahwa, ya kan, detailnya ini harus kamu gambarkan dalam bentuk use case ya, Adriel ya. Tapi Anda lihat, oh ini sudah ya, ini nanti cerita ini akan masuk dalam use case A, cerita ini akan masuk dalam use case B, cerita ini akan masuk dalam use case C, cerita ini dalam sentuh use case D. Oke, berarti udah semua. Ya, checklist-nya akan seperti itu. Semua cerita yang di sini harus sudah bisa tergambarkan dalam use case-nya kamu seperti apa. Ya, detailnya nanti perhatikan hanya ada dalam use case description. Perhatikan itu. Ya, ini tergantung soalnya ya. Kalau dimintanya diagram ya Anda cukup bikin diagramnya aja seperti ini. Kalau Anda dibuat dalam bentuk use case description ya Anda penjelasan lengkapnya Anda gambarkan. Pak, boleh nggak Pak dimintanya diagram saya mau buatin description? Boleh sekali. Itu kan nilai tambah buat Anda. Ya, jadi Adriel menjawab pertanyaan Anda, checklist-nya dilakukan seperti apa? Lihat case-nya, lihat soalnya di sini. Semua cerita yang ada di situ harus Anda bisa bayangkan nanti masuknya dalam use case description diagram Anda ini di sebelah mananya. Ya kan? Ceritanya ini semua harus tergambar di sini semua. Pak, kalau saya ternyata mau tambahkan asumsi, asumsinya juga harus masuk ke dalam sini semua. Oh, berarti Jelas, kalau buat. misalkan berarti misalkan kayak tadi saya bikin asumsi, berarti saya harus masukin ke description diagram lagi apa ya? Nanti saya jabarin ya, lagi use case description. Gini. Oh, oke. Terima Ya, kasih Pak sudah menjawab Pak. Ya, thank you Adriel. Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, kayaknya udah bisa semua, Ivan. Ya, baik. Ya. Nampaknya sepertinya mahasiswa sekalian sudah mantap ya dalam pemahaman materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Silakan. Oke. Sip, berarti saya live yang ini ya. Teman-teman, yuk kita on cam dulu ya. Ya, yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam dulu. Ya, saya langsung mulai aja ya sesi dokumentasinya. Kita cuma ada satu slide, jadi sekali aja. 3, 2, 1. Ya, selesai sesi dokumentasinya, lanjut Ivan. Baik, terima kasih kepada Pak Gintoro dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir di sesi respons ini. Kiranya materi yang tadi disampaikan Pak Gintoro dapat diterima dan juga dapat berguna untuk persiapan ujian nanti. Terima kasih telah menghadiri sesi ini dan sampai jumpa di sesi respons selanjutnya. Baik, kalau mau live sudah boleh live. Terima kasih Pak Gintoro. Saya yang masih mute. Terima kasih teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan bisa email ke saya. Oke.
Tuhan berkati, sukses buat semua, sukses buat Dinti ya. Thank you. Saya izin live ya. Thank you Ivan ya. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk, makasih Adriel ya. Yuk.